sampai 2008 dan saat ini di Medistra Hospital sejak tahun 2011 hingga saat ini dan aktif sebagai wound care nurse sejak tahun 2018. Dengan pengalaman klinis yang dimiliki oleh beliau akan berbagi pengalaman mengenai pengembangan pelayanan wound care di fasilitas pelayanan kesehatan dan selamat sore, saya izin sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Nurse Martina. Sore Mbak. Selamat sore, Ibu Martina. Sore Bu. Lagi home care ini. Ini oke. Aku bantuinnya dari sini ya. Aku bantuin doa. Kalau yang tadi kan backgroundnya ini ya lagi sidang. Kalau sekarang saya Ya, benar-benar lagi di rumah pasien. dua-duanya luar biasa. Oke. Berarti ini nanti yang mau share screen dari Bu Martina atau dari Mbak Karlina? Untuk share Udah screen di dari saya Bu, izin. Oke. Ya, baik untuk Ibu Nanti kita Martina. diskusi habis ini ya. Ya, untuk Ibu Martina, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ini sekedar sharing di mana tempat saya bekerja. Saya bekerja di Rumah Sakit Medistra dari 2011. Sebenarnya wound care ini sudah berdiri dari pendiri yang sebelumnya, para senior saya yang sebelumnya yang sudah pensiun dari 2004. Informasi yang didapat ya, awal mulanya itu mereka berawal dari eh, pelatihan diabetes, lalu di situ ada yang mengikuti pelatihan luka muridnya juga, namanya Mbak Wayan saat itu. Nah, lalu berjalan dengan waktu terbentuklah unit luka diabetes awalnya. Di situ pendirinya itu ada dokter umum sebenarnya, dokter umum, ahli gizi, perawat, lalu ada perawat luka. Di awalnya itu terbentuknya uh, karena terjadi luka pada pasien, ada pasien-pasien yang post operasi, lalu dokter merefer. Selama ini kan semuanya konvensional ya berdasarkan dengan instruksi dokter. Pada saat itu sudah mulai mereka terpapar dengan namanya modern dressing. Itulah awal mula di mana modern dressing sudah mulai uh, terpapar di rumah sakit dan kebetulan rumah sakit Medistra ini rumah sakit swasta di mana pasiennya juga mayoritas ada yang dari luar negeri. Jadi sehingga pasien-pasien dari luar negeri biasanya ya kita tahu ya sudah dibekali dengan dressing yang banyak. Bahkan mereka menginfokan di Indonesia tuh nggak ada gitu. Sehingga pada saat masuk baiknya adalah kita pun waktu pertama mereka bingung ini pakainya seperti apa. Lalu kan ilmu berkembang, ada keinginan untuk belajar. Sehingga dengan banyaknya belajar, dengan banyaknya masukan, dengan input-input itu mulailah bertambah lagi pengetahuan sehingga mulai berkembang di unit luka. Waktu itu hanya luka saja, belum stomanya tuh belum terpapar sekali. Makin lama makin ada regenerasi sehingga ternyata digestif kita itu banyak tindakan-tindakan stoma. Jadi awal mula dari diabetes lalu masuk ke stoma, di situ mulai walaupun sebenarnya seperti yang tadi sudah dipaparkan Pak Arthur, kendala kita dengan tim medis lain itu pasti ada. Like and dislike itu ada, tapi memang berjalan dengan waktu kita tidak perlu menyatakan diri kita seperti apa, mereka akan melihat, mereka akan menilai. Dan penilaian itu dapat dari mana? Dari ucapan pasien sendiri, kepuasan mereka pada saat kita layani, kepuasan mereka pada saat kita bisa menyelesaikan masalah, itu diinformasikan kepada pasien, kepada dokter-dokter DPJP. Dari situ DPJP menjadi lebih percaya, menjadi tahu, oh jadi ternyata ini ya. Nah di situ kompetensi kita diakui oleh mereka sampai akhirnya mereka mulai merefer perawat luka. Jadi kayak gitu. Jadi itu awal mulanya sehingga unit luka dan stoma itu berdiri mulai kita canangkan itu di 2011 dengan nama tersebut. 2019. Sebelumnya hanya unit luka diabetes gitu. Lalu di situ terima kasih Bu. Lalu di situ kita mulai berkolaborasi, banyak dokter spesialis-spesialis. Awal mulanya spesialis itu menganggap kita apa sih nih
paling kan cuma pakai kasa, betadine seperti itu. Nah, kita tidak melakukan itu. Dan ada juga gesekan-gesekan dengan spesialis lain dengan treatmentnya mereka, cuman kita masuk secara perlahan-lahan. Kembali lagi, pasien dengan kepuasan pasien itu yang akan menceritakan kepada dokter tersebut, sehingga dokter pun mengakui kesembuhan itu ada, jadi mereka juga lebih percaya kepada kita. Jadi gampang, kita kolaborasi dengan digestif, bedah plastik pun pada saat ada kasus tertentu mau berkolaborasi dengan kita, pemasangan NPWT. Lalu saat mereka cuti, mereka tidak bisa pegang pasien, mereka akan japri dulu. Saya cuti di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tolong ya pasien saya ini. Tapi kita ikutin treatmentnya mereka. Ya memang kita nggak bisa intervensi, ikut aja. Nah dari situ dengan kita tidak mengubah treatment, mereka udah mulai percaya. Akhirnya beberapa pasien-pasien yang mereka tidak bisa handle, mereka akan refer gitu. Seperti itu. Itu lalu unit Lukastoma di Medisra sampai dengan saat ini hubungan dari spesialis-spesialis gitu. Next slide, Mbak. Boleh next-nya, Mbak. Oke. Nah, ini yang layanan-layanan di poli kami. Kenapa namanya luka dan stoma? Inkontinen memang tidak kami paparkan karena kami mempunyai unit urologi. Kita sudah ada perawat urologi memang seperti Emsela untuk inkontinensia, mereka yang lebih banyak untuk mendalami. Jadi untuk pasangan kateter sendiri itu memang masih diambil alih oleh spesialis pendelegasian kepada perawat. Jadi kita lebih fokusnya di luka dan stoma. Kalaupun ada keluhan-keluhan inkontinen, kami tetap bisa melayani, memberikan advice, tapi untuk lebih dalam lagi itu kita akan rujuk pada spesialis gitu. Nah, untuk pelayanan infeksi juga. Jadi kolaborasi kita, jadi pasien yang datang ke perawatan luka dan stoma Medistra itu bukan hanya pasien dari dokter, ada juga pasien yang mandiri datang. Jadi mereka rata-rata tuh ketahui juga yang tahu dari website. Ada juga yang tahu dari misalnya dia dari IGD kalau luka-luka tertentu mereka akan bilang langsung aja ke perawatan luka karena IGD sendiri mereka belum maksimal untuk menerapkan modern dressing karena bagi mereka emergency harus cepat-cepat. Nah, paling ya KLL mereka hanya bisa pakai tule, pakai kasa, udah langsung refer. Nanti bebannya di kita saat membuka kasa tersebut mereka menangis. Jadi ya itu yang selalu pasien-pasien itu datang. Jadi pasien asuransi pun kita layani. Hanya kendalanya untuk asuransi kita biasanya berkolaborasi dengan GP, dokter umum. Sehingga pasien-pasien asuransi tersebut tetap kita layani, kita yang akan memberikan diagnosa kepada GP-nya, nanti GP-nya akan menulis isi formnya, lalu itu akan kembali ke asuransinya, seperti itu. Jadi fasilitas kita juga dirawat inap juga ada. Rawat inap kita punya tim kami ada CI yang sudah pelatihan. Jadi ATN kami berdua, saya dengan nurse Ika, lalu ada 4 sebenarnya yang sudah pelatihan CWCCA dan 4 juga yang sudah pelatihan CDFC. Jadi untuk case-case pasien rawat inap dengan kasus-kasus yang masih bisa bilang pressure injury ataupun ada luka-luka yang masih bisa kita sharing bersama, teman-teman kita bisa bantu. Jadi sehingga pada saat kasus tertentu yang agak sulit atau ada dokter yang maunya bareng sama ATM-nya, itu kita bikin janji. Nah, itu layanan di rawat inap kami. Oke, next ya Mbak. Nah, kita tuh jadwal prakteknya kalau bisa dibilang jam 8 sampai jam 1. Tapi realisasinya enggak. Kami mulai dari jam 7, bahkan bisa sampai jam 4 sore. Karena apa? Pasien-pasien itu rata-rata yang mau bekerja ya, Medistra itu kena ganjil genap. Sehingga pasien yang mobilnya ganjil, mobilnya genap, itu selalu lihat tanggal. Jadi pada saat dia mau bekerja pagi, misalnya kantornya dekat Kuningan. Jadi jam 7, setengah 7 itu udah pada datang. Jadi kita jadi briefing aja kita nggak ikutan. Nah, jadi kita dari jam 7 kita akan selalu memfasilitasi memang masuk jam berapa nanti kita bikin jadwal gitu.
Nah, ada juga di pagi sudah ada, nanti giliran di injury time di atas jam 10 itu pada baru berdatangan, biasanya yang jam-jam mobilnya sesuai dengan setelah gage gitu. Jadi, nah kita juga memfasilitasi pasien-pasien tersebut dengan WhatsApp memang WhatsApp poli, di mana mereka yang berkendala untuk datang atau mereka yang memang tidak bisa melakukan kunjungan 2 kali per minggu. Kita tetap ajarkan kalau mereka punya caregiver atau punya perawat sendiri untuk mengganti. Jadi mereka report fotonya. Nanti ada pada saat kunjungan berikutnya kita akan follow up kembali seperti itu. Jadi kita berusaha mempermudah pasien untuk bisa datang ke rumah sakit, kendala apapun mereka bisa informasikan. Karena ada juga yang berkendala karena macet. Jakarta itu macetnya luar biasa. Jadi banyak, tapi banyak dramanya juga. Intinya adalah males ke rumah sakit. Jadi alasannya macet, nggak bisa datang. Ujung-ujungnya nanti ya udah home visit. Nah, jadi kita home visit seperti itu. Nah, ini tampilan depan ruang konsultasi kami di sini, di mana ada juga pasien yang tidak dirawat tapi hanya untuk konsultasi, kita menyediakan tempat. Oke, lanjut ya, Pak. Nah, ini paparan ruangannya ya. Bapak Ibu, ini ruangannya tidak besar. Ruangannya itu bentuknya L, tidak ya paling kami biasanya hanya bisa merawat 2 pasien. Satu pasien bisa duduk di kursi, satu pasien untuk tiduran. Biasanya tiduran itu yang pressure injury atau luka stoma atau luka-luka yang memang posisinya harus secara tidur. Nah, untuk kursi kita biasanya gunakan untuk spa terapi. Tapi bisa juga untuk pasien yang luka misalnya hanya di kepala, hanya di tangan atau di kaki, seperti itu. Terkadang pun kalau memang pasien lagi penuh sekali, kita bisa minta bantuan tuh teman-teman dari Ranap. Kalau misalnya mereka lagi ada off, turun. Jadi kita bisa pegang tiga pasien dalam, jadi ruangan itu bersekat seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ruangan yang tadi yang ada tidurnya. Nah, kami sempat berkonsultasi dengan Bu Wida, gimana Bu kalau toilet stoma itu seperti apa? Bu Wida waktu itu lagi di Jepang tuh, sempat ngirim fotonya. Akhirnya saya kirim ke manajer saya, terus langsung deh jadi viral kan. Akhirnya, oh ya gimana ya kita bikin ya. Akhirnya dibuatlah memang untuk pasien stoma. Jadi pasien-pasien yang sudah tahu di situ ada toilet stoma, mereka yang memang mau ganti, mereka boleh izin ketok pintu, mau bersih bersih gitu, mereka bisa masuk. Itu ada toilet khusus buat mereka gitu. Jadi dan pasien-pasien pun kan kalau sudah melihat contohnya mereka yang stoma permanen, mereka akan bisa meniru dan membuat untuk di rumahnya seperti itu. Dan juga ada beberapa edukasi yang kami lakukan. Nah, ini beberapa kunjungan poli, kecil ya tulisannya. Nah, ini rekapan dari tahun 2002 sampai dengan 2025. Memang kita ada layanan rawat inap, rawat jalan, dan home care. Home care ini ya cukup lumayan persentasenya karena banyak pasien-pasien itu dengan pressure injury lansia. Sehingga kalaupun mereka harus datang ke rumah sakit, yang mereka harus pertimbangkan adalah cara mobilisasi untuk membawa pasiennya. Ditambah lagi banyak pasien itu nggak mau ngantri gitu, maunya langsung cepat. Jadi home care kita juga cukup lumayan. Rawat jalan juga perkunjungannya hampir rata-rata 1.800. Rawat inap juga cukup lumayan. Gitu. Untuk yang terakhir di 2000, ya terima kasih Bu. Untuk yang terakhir di 2025 ya, 25 eh, sempat terjadi penurunan pasien itu bulan di pertengahan tahun. Tapi dapat info juga sih di tempat lain juga begitu. Cuman sekarang sudah mulai naik lagi. Memang dari segi harga di tempat kami memang harganya dari segi dressing dan pelayanan tinggi. Tetapi kami tetap ada dressing dengan harga yang ya lumayan, maksudnya low budget tapi kualitas oke. Karena beberapa pasien kan juga tidak semuanya high. Jadi kita bisa mengcombine untuk kebutuhan pasiennya. Oke, nah ini sharing dari kami dalam rumah sakit swasta. Uh, Kebetulan yang kami bersyukur adalah kami dapat dukungan dari direktur maupun jajaran manajer lainnya mengenai poli ini, sehingga bisa berlangsung, sehingga apapun yang
terbaru untuk pengembangan kalau kami bisa menjelaskan secara logis, secara benar, dan mereka akan melihat. Nah, data kami ini akan menjadi acuan bahwa kunjungan pasien meningkat, kepuasan pasien meningkat. Jadi setiap pasien-pasien yang sudah wisuda, kita tuh akan selalu bikin foto wisuda sebenarnya. Jadi foto dia wisuda, nanti kita minta bikin di Google Review. Boleh dong bikin Google Review-nya, dia upload fotonya. Jadi itu adalah salah satu promosi dan juga cara cara kami untuk bisa memberitahu sebenarnya secara tidak langsung kepada para manajer bahwa ini loh, perawat luka itu bukan hanya perawat yang biasa, tapi kami bisa memberikan arti buat pasien. Bahkan ada juga pasien yang nggak kami minta review, ternyata nge-review panjang banget, dan kalimatnya itu benar-benar kita juga terharu deh sama kalimatnya. Ternyata kita berkesan. Jadi banyak juga mereka itu dari tempat lain sudah dirawat, ternyata belum mendapatkan hasil. Pada saat mendapatkan sentuhan yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan pengenalan pendekatan yang tepat juga, mereka mendapatkan kepuasan. Nah, kepuasan itulah yang akan menjadi bekal buat diberikan ke orang-orang lain, sehingga orang-orang lain akan berkunjung ke tempat kita. Jadi, oke, itu sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Mila. Saya izin menampilkan videonya, Bu Martina. Boleh? Boleh, boleh. Baru banget diambil tadi nih. Ini ruangan depannya. Suaranya nggak ada. Oh, baru diambil. Iya, baru diambil mendadak, Bu. Padahal Kita udah punya ada ya. TV itu sebenarnya untuk pasien-pasien, biasanya kan ada anak-anak pasiennya. Kadang anak-anak itu kan datang aja masuk udah stres ya. Misalnya angkat jahitan, dia jatuh. Kita bisa suka lagu apa, suka film apa. Jadi benar-benar kita pasang sesuai dengan lagunya dia. Dia maunya apa, udah. Jadi rasa nyaman untuk bisa dia kita melakukan tindakan juga jadi tenang gitu. Jadi seperti itu. Oke, oke, Nggak oke. besar kan ya Bu ruangannya? Bu Ida udah Dia pernah datang. nyaman ya. Ah, besar lah. Mendapatkan kepercayaan untuk mengelola satu unit luka stoma di rumah sakit swasta bergengsi di Indonesia itu really really appreciate. Jadi itu sangat luar biasa. Terima kasih. Semua karena dukungan Ibu juga. Keren, keren. Baik, terima kasih Ibu Martina atas penyampaian sharing sessionnya yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk sesi diskusi bersama Ibu Dr. Widasari Sri Gitarja dan Ibu Nurse Martina Ini Barat. putus-putus di aku atau Eh, putus-putus di Mbak Karlina? izin Bu, sepertinya di sinyal Di Ibu aku ya? yang iya putus-putus Bu. Suara saya sudah terdengar Bu? Ah, oke. Iya, seperti Sudah, agak aman. delay sedikit. Kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya dulu, ayo kawan-kawan yang bertanya dulu ya. Siap. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan boleh menggunakan fitur raise hand atau boleh disampaikan pada kolom chat Zoom. Dipersilahkan. Wah, langsung. Nih, pertanyaannya luar biasa ini, Bu. Tapi sebelum sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ada pertanyaan juga, boleh nggak? Karena Boleh, boleh. pertanyaannya mirip nih, tapi enaknya tuh sebelum ini dulu nih.
Kalau langsung di sini pertanyaan saya basi nih kayaknya nih. Gimana Mbak Karlina? Boleh ya? Bu Martina boleh ya? Boleh. Apa yang nggak boleh buat Bu Wida? Boleh ya? Oh, jadi ini kan sebelumnya Bu Martina kan cerita ya Bu Martina apa jadi nurse, oke, jadi tenaga kesehatan bekerja rutin ya di Ya, rawat inap gitu ya, betul. atau di poli rawat inap mungkin ya, Rawat inap. di rawat inap kerjanya Ya. rutin. Tiba-tiba mengikuti program Indonesia Roadmap ya. Terus kemudian mengikuti program Indonesian AdNap, terus menjadi seorang yang profesional. Sebetulnya kalau boleh dibilang ini sebetulnya sebuah spesialisasi keperawatan yang memang khusus untuk bidang wound, stoma, dan continence. Karena ini diakui ya di WHO ada, di Amerika ada, di Asia ada ya. Jadi kalau Bu Martina pergi ke internasional, mereka sudah langsung mengakui sebagai seorang spesialis ya, sebagai seorang profesional. Terus tiba-tiba bisa mengubah kehidupan atau kualitas hidup pasien melalui kompetensi khusus ini. Yang tadinya sebetulnya sudah merubah kehidupan seseorang dengan pekerjaan rutin, terus kemudian berubah menjadi seorang profesional, itu bedanya sejauh mana itu, Bu? Apa yang bisa menjadi motivasi atau perbedaannya? Sehingga bisa menjawab nih nanti nih pertanyaannya Abang Surya. Oke? Oke, ya terima kasih Bu. Memang perawat itu kan multi talenta ya sebenarnya ya. Nah, basicnya sebelum saya ketemu di UN ini, saya waktu di Karolus itu saya di unit maternity awal berkarir ya. Maternity terus saya pindah ke unit anak, tapi anak bagian onkologi. Jadi kongenital, kemoterapi. Nah, lalu dengan berbekal itu saya pindah lagi ke Royal. Tadi ada saya masuk ke emergency unit. Nah, saya 2 tahun di Ah, emergency unit, akhirnya saya dapat kesempatan buat kuliah lagi. Nah, pada saat kuliah saya pure kuliah. Lalu kuliah saya masuk di rumah medistra. 8 tahun saya di ruangan VIP. hmm, Dan terjadi, terjadi regenerasi di mana ada yang pensiun, lalu saya juga nggak tahu Pak, mungkin tidak ada pilihan. Biasanya kan mungkin kocokan atau gitu. Ini enggak. Saya hanya pada saat mau pulang dibilang, Tin mau belajar nggak di luka? Mau, tapi harus belajar ya, nggak mau dicemplungin aja. Saya bilang gitu. Oh enggak, ini belajar beneran, kata gitu. Ah serius, saya bilang. Ya, akhirnya di situ saya ikut etnap. Nah, etnapnya itu angkatan Buskala nih. Ya kan Bu Wida tahu ya, saya tuh tidak pernah CWCCA, ya, nggak ya, ya. pernah touch luka sama sekali. Itu stres banget di antara 12 waktu itu. Teman-teman semua udah berbasic, sudah CEO, CEO, CEO semua. Saya cuman, ya ampun, ini gimana ya? Tapi kok seru ya. Tapi dengan background yang sebelumnya itu jadi nge-recall dengan adanya onkologi, kemoterapi, semuanya akhirnya dengan stoma pun saya sudah terpapar sebelumnya karena pasien stoma atresia ani dulu saya sering pegang gitu. Tapi kan pada saat dulu masih yang bikin cincin donat, masih dengan metode-metode lama kan ya Bu. Nah pada saat masuk di stoma, ih kasihan banget ya dulu bayi-bayi itu ya saya bikin gitu. Jadi ada rasa, ih kenapa dulu nggak tahu ini ya, kenapa ini. Tapi ya udah menyesal memang selalu datang belakangan tapi kan kita harus bisa memperbaiki. Nah jadi dari situ awal mulanya akhirnya terjun pada saat lulus etnop bingung gimana nih belum bisa nih belum ini udah nggak apa-apa. Nah teman-teman etnop ini kita masih sampai sekarang punya grup itu benar-benar saling kompak saling saling support gitu. Ada hal baru kita informasi. Nah disitulah terjadi bahwa ternyata saling dukung enak juga ya. Pada saat mulai terjun di stoma dan di luka pada saat itu akhirnya dapat beberapa tantangan dari manajemen. Awalnya itu memang tidak terlalu terdata ya. Jadi maksudnya terdata tuh kayak tadi tuh ada data pasien bulan ini gini. Enggak, jadi semuanya mengalir aja, berjalan aja. Nah, pada saat 2000 sekitar 2022 mulai dapat tantangan. Bisa nggak didata? Karena kalau didata nanti mau apa aja kita bisa karena manajemen itu dia harus based on data untuk meningkatkan. Misalnya kita mau beli alat ini, kita mau beli alat ini. Kenapa? Dasarnya apa? Ininya apa gitu. Nah, dari situ mulai ada tantangan. Gimana ya ininya akhirnya suka tuh ngechat tuh kalau nggak pakan. Nah, dulu ada almarhum Mas Devi. Kita gangguin, Mas, ini apa sih basicnya apa sih gini. Nah, seperti itu. Akhirnya mulai ada mulai tahu nih polanya nih. Oh, harus ada ini ya, manajemennya begini ya, gini 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 gitu.
Akhirnya mulai studi banding ke MRCC, ke teman-teman yang lain gitu. Tapi di balik itu saya pun mempunyai misi sendiri, Bu. Akhirnya saya juga terobsesi nih dengan teman-teman etnom yang sudah jadi CEO. Wah, kok di daerah bisa ya? Di Jakarta itu kenapa ya? Jadi beranggapan bahwa nggak mungkin di Jakarta kota besar nggak bisa nih. Akhirnya dengan ya, melihat, mendengar, dan juga cari-cari tahu, ada teman-teman yang kasih tahu juga, mulai datang nih ke praktek mandiri yang lain. Ih, seru juga ya, ini juga ya gitu. Akhirnya mulailah membuka, waktu itu berpikir bahwa semua itu berhubungan dengan uang gitu ya. Tapi kalau sekarang saya rubah, bukan berhubungan dengan uang, semua berhubungan dengan anugerah. Karena ternyata pada saat membuka praktek mandiri pun kemarin itu berdiri 2024 praktek mandirinya. Nah itu juga join dengan teman, benar-benar tidak ada uang yang dibilang sama teman-teman siapin ini untuk perizinan harganya sekian sekian, ternyata itu enggak. Dan yang hanya disiapkan ya memang hanya penyiapan sesuai dengan yang akan disurvei seperti itu. Nah lalu dengan perubahan-perubahan ini, jadi rasa cinta terhadap luka, terhadap stoma, itu tuh mengalir dan berjalan sampai akhirnya ya setiap ada hal yang baru. Terkadang pasien-pasien yang datang itu kan yang dari luar negeri nih ya Bu. Paling sedih tuh kalau yang Hmm. pasien-pasien tuh awal-awal tuh kita kayak di underestimate gitu loh. Tapi sebenarnya yang underestimate itu statement dari mereka. Misalnya pasiennya dari Singapura. Suster tahu cara pakai, dia bawa Pico Bu. Pico nih. Hmm. Pakai Pico, suster tahu pakai Pico? Tahu, saya bilang gitu. Oh, kata orang Hmm. Singapura nggak ada Pico di Indonesia. Kata siapa? Saya bilang gitu. Saya ada, Bapak mau. Bapak sesuai dengan harganya. Kalau Bapak sesuai, saya pesankan besok barang ada. Gitu. Jadi kadang pasien itu underestimate kita, tapi kita juga udah punya basic sebelumnya. Dia nantangin, kita tantangin balik gitu kan. Nah, jadi kadang ada juga hal-hal yang memang kita nggak tahu nih. Dia waktu itu belum ada nih Coloplast di Indonesia. Saya dapat pasien home care pakai Coloplast. Nah, mereka punya ring yang berjepit ya, Bu. Nah, saat Hmm. itu kan saya nggak ngerti, kok ini beda ya? Amin. Akhirnya nggak malu juga sih nanya. Ini gimana ya, Bu? Di sini belum ada nih kayak gini gitu. Oh, ini nih sis, ini diginiin gitu, dipakein. Oh, ya udah. Akhirnya tahu. Nah, pada saat di rumah sakit ada lagi yang bawa Coloplast. Terus saya bilang, Bapak dari Singapura ya pakai Coloplast ya? Iya. Ya udah sini. Kok suster tahu cara pakainya? Oh iya, emang di sini udah ada karena padahal mah sebenarnya basicnya diajarin pasien sebelumnya gitu kan. Cuman kayak gitu. Jadi sayangnya adalah perawat kita itu mungkin kayak ini ada case nih kemarin saya baru ketemu ya. Pasien kami tiba-tiba tuh depan rumahnya di rumah sakit swasta padahal Bu. Yang saya tahu sih rumah sakit swasta ini pasti udah ada modern dressing. Hanya saja penggunaan foamnya terbalik penempelannya. Jadi harusnya yang ditempel itu jadi yang ditempel itu ke atas. Nah, otomatis kan nggak absorb, dia kan melebih kemana maserasi di mana-mana kan. Saya langsung gini, aduh kenapa ya ini? Terus dia bilang, tapi sus yang nempelin dokternya. Ini langsung kok dari ini di emergency unit loh ini. Oh iya ya, cuman kita kan nggak ini kan rumah sakit. Oh iya nggak apa-apa Bu. Ini tapi kenapa merah-merah ya? Kemarin kan nggak merah-merah. Udah cairannya aja terlalu pekat ini mah kita gituin. Cuman ya jadi ternyata nggak semua paham dalam penggunaan modern dressing. Mungkinan jadi asumsinya seperti itu. Jadi kalau tadi Ibu bilang, kenapa kok bisa ini? Makin lama makin cinta kok. Jadi kalau makin cinta kan makin memperdalam, benar nggak sih Bu? Izin Bu Martina, sepertinya Ibu Wida terlempar Ya, iya. dalam Zoom. Mohon ditunggu sebentar Ibu. Oke, siap. Ya, baik. Tadi aku kelempar. Tapi tadi pertanyaan Mas siapa? Eh, Mas Surya sudah terjawab. Tadi mintanya ada data ya. Data harus clear. Itu ya tadi ya. Supaya apa namanya terbentuk timnya di Poli Perawatan Ya, Luka. Nah, monggo silakan toh. Jadi pertanyaannya apa Bu Karlina? Boleh diomongin.
Izin, bagaimana Bu? Suaranya putus-putus? Oh ya. Izin Bu Martina, tadi ada pertanyaan dari Pak Surya ya. Apa saja motivasi pertama kali yang nekat dalam membuat poliproton luka sehingga terbentuklah tim home care? Kalau tim home care memang terbentuk banget itu di 2022. Awalnya itu ramainya itu pada saat COVID. Pada saat COVID itu kan pasien-pasien banyak yang nggak berani ke rumah sakit. Terus jadwal untuk kunjungan juga menjadi berantakan karena kan ada distancing ya. Untuk datang juga susah gitu. Jadi di situ sudah mulai banyak. Selain luka kan juga banyak yang home care pada saat itu ya untuk memberi vitamin dan lain-lainnya. Tapi itu data berdasarkan fokus hanya untuk di luka saja. Jadi untuk home care sendiri kita itu mempunyai paket. Jadi pasien itu diberikan paket untuk 3 kali kunjungan. Nah, home care sendiri kita membagi dengan zona dan luka juga, luas luka. Jadi lama pengerjaan luka, ukuran luka gitu. Jadi pada saat pasien itu meminta home care, kita akan lihat lukanya seperti apa. Kalau memang jadi mayoritas yang home care itu pasien yang belum pernah datang. Jadi mereka dapat dari saudaranya lah, dari mungkin lihat dari website gitu. Jadi mereka langsung lukanya seperti ini. Jadi pada saat itu kita akan deal dulu untuk harga, dia di daerah mana tinggalnya, kita akan kasih tahu harganya ini di luar dari alkesnya gitu. Nanti alkesnya, biasanya pasien nanya, alkesnya berapa gitu. Alkesnya berapa? Kita akan hitungin garis besarnya dulu, alkesnya kurang lebih segini. Tapi nanti kita lihat dengan sesuai fakta. Terkadang ada juga yang nakal, yang ditunjukkan fotonya cuma satu. Ternyata pada saat kita datang banyak banget lukanya kan. Nah ini kita, waduh, kok jadi gini gitu. Paling kita akan bilang, Bu, yang lukanya harus sesuai ya. Kalaupun ada yang lain, nanti kita bisa ada spare gitu. Tapi rata-rata kita bisa spare spare dressing biasanya. Nanti pada saat sudah selesai, mereka mereka awal itu harus secara mengisi dengan online. Nanti semua pembayaran semua via online gitu. Nanti report juga gitu. Jadi kalaupun ada pasien-pasien yang kita lihat ini harus konsul ke dokter, nggak bisa nih. Kita akan tanya, sudah punya dokter di Medistra? Kalau belum punya, kita akan tawarkan ke dokter penyakit dalam atau dokter mana yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Nanti dokter tersebut juga ada yang bisa visit. Biasanya yang visit adalah GP. Nanti dokter umum yang akan visit, nanti setelah dokter umum visit, dokter umum akan memberikan kesempatan untuk dia vikol dengan spesialis. Nah, sebelumnya ada report dulu nih kondisi pasien, misalnya labnya apa semuanya, nanti akan ada report untuk ke spesialisnya, nanti akan ada obat semuanya. Jadi nanti lebih terkomprehensif sih. Misalnya dia butuh fisioterapi, kita akan kolaborasi lagi dengan fisioterapi, akan dipanggil fisioterapi untuk home visit. Jadi kalau untuk home care kita memang benar-benar concern di mana home care pun layanan ada yang 12 jam untuk perawat, ada yang 24 jam, itu pun terlayani gitu. Seperti itu. Jadi kalaupun ada luka, misalnya pasien di home care oleh tim kita datang seminggu 2 kali. Jadi pada saat misalnya dressingnya terbuka, jadi tim yang udah datang jaga pasien tersebut akan kita report. Mereka akan info, Kak, balutannya terbuka, pakai apa? Pakai ini dulu ya, ini sama ini gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar jadi pasien kan ada pasien yang tidak nyaman untuk tinggal di rumah sakit. Dia lebih nyaman di rumah. Itu pun difasilitasi. Jadi dia di rumah sakit, dia tinggal di rumah tapi rasanya rasa rumah sakit tapi pembayaran tidak seperti bayar di rumah sakit gitu. Apakah terjawab? Itu jadi kayak apa namanya rumah sakit tanpa dinding ya. Ya, Itu nggak Bapak Ibu? Idenya itu kan rumah sakit tanpa dinding ya. Jadi kalau perawat bisa home visit di apa namanya di rumah-rumah tuh sebetulnya jadi tidak ada batas nih antara rumah sakit dengan rumah. Apalagi kalau kualitas nurse-nya yang di komunitas ini kan ada dua peran ya yang dipegang sama Bu Martina. Satu, beliau sebagai orang yang bekerja di rumah sakit. Yang kedua, karena punya praktek mandiri, jadi sebagai perawat di komunitas. Jadi ada dua peran ya. Nge, iya benar. eh, mengalami dua dua hal yang pasti berbeda ya, peran di Ya. komunitas dan peran di rumah sakit. Nah, hebatnya, ini apa kompetensi ini memang pada saat pembelajaran memang betul-betul kita juga
juga mensiasati ada di rumah sakit dan juga ada di komunitas. Tuh. Jadi pertanyaannya sudah terjawab belum? Tadi siapa? Masih Pak Surya? Betul, Bu. Masih Pak Surya sudah terjawab. Oke. Terjawab ya Pak Surya ya. Jadi memang program ini memang apa ya? eh, kita memang bikin bikin cerita hari ini sebetulnya ingin apa namanya ya membuka wawasan, menginspirasi manajemen di rumah sakit, oke, dan juga kawan-kawan yang memang bekerja di komunitas. Jadi memang kompetensi ini coba deh menurut Bu Martina. Ini nih sebenarnya hanya hanya sebuah gelar aja, tapi apakah menjadi sebuah bentuk tanggung jawab profesional pada saat memberikan pelayanan? Atau ngide aja, oh, aku udah punya dapat gelar WOC-ITN, ini gelarnya nggak main-main loh. WOC-ITN adalah gelar sertifikasi internasional. Jadi sama satu dunia, tadi yang sudah kita cerita ya. Di Australia namanya STN, di Amerika namanya WUKAN ya, WOCN, terus kemudian di Hong Kong namanya ITN, Malaysia sendiri namanya ITN gitu ya, di kita WOC-ITN. Karena ingin menjelaskan ke dokter kita, bahwa ini adalah multidisiplin bersama untuk penanganan spesialisasi bidang borok, berak, beser, gitu kan? Urus stoma dan kontinen. Gimana Bu Martina? Apakah ini cuman sekedar gelar tambahan atau malah jadi lebih sebuah tanggung jawab profesional? Ini tanggung jawab profesional banget, Bu. Kayak misalnya di tempat saya, ada dokter ortopedi dengan kasus tertentu yang sulit. Mereka nggak mau tuh buka balutan di tempatnya dia. Mereka akan bilang, PL, kita kan istilahnya PL, poliluka. Akan dilihat bareng, mereka bilang, dia akan bertanya. Menurut, emang kan dokternya suka ngomong lu gue ya. Kalau yang udah biasa ini. Menurut lu gimana, Tin? Ini Oh, gimana? aku ya, Ah, terus Prof sudah langsung kesayangan kan. aku ya. Ya, itu satu tim itu, Bu. Kalau misalnya Ah, ada something, pasti langsung refer. Dia nggak mau lihat dulu, ini pasien datang dari Samarinda, entah dari mana, ada luka gitu. Langsung dia bilang, nggak usah buka di sini, langsung buka di PL. Nanti dia akan datang, dia yang datang sendiri, kucuk-kucuk datang. Iya gimana nih dok, gimana nih prof gitu. Menurut lu gimana nih? Udah kultur belum? Belum kayaknya ambil dah, kayak gitu langsung. Jadi itu tanggung jawab di mana pada saat penentuan terapi pun mereka nggak ikut campur. Dok kita pakai ini itu lu yang tahu selalu dah udah gitu aja kalau ngomongnya udah ini aja. Nah ada juga dokter vaskular misalnya, dokter vaskular juga gitu. Mbak ini aku udah pakai ini sama ini loh mbak, tapi kok lukanya masih gini ya gitu. Oh dok kalau kita ini enak pakai yang ini gimana, ini nggak apa-apa deh, udah saya serahin ke kalian ya, nanti kalian tinggal info-info aja, nanti saya yang iniin biar tahu, nanti dia akan menjelaskan ke pasien. Dia bilang kalau masalah kayak gini mereka ahlinya Bu. Nah, langsung kayak gitu. Jadi kita juga secara nggak langsung, wah senang juga ya dipercaya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya tanggung jawab besar. Makanya terkadang ada pasien-pasien yang misalnya kasusnya sulit, kita udah nggak bisa nih, ini dari internis. Wah ini kayaknya harus ke ortopedi nih. Nah, kita akan pelan-pelan, kita tahu setiap karakter spesialis. Ada spesialis yang karakternya A, B, C gitu. Kita udah harus paham. Jadi cara bicaranya juga berbeda-beda. Jadi kita bilang, dok izin, ini kayaknya lukanya tambah ini, apa enggak? Mesti harus ronsen apa gimana ya dok ya? Jadi kan cara komunikasinya ini. Nah akhirnya si dokternya, oh iya ya boleh, ortopedi mana ya dok ininya? Ya udah kesini aja gitu. Akhirnya itu jadi kesinambungan. Jadi kalau sekarang setiap ada luka, ada beberapa dokter kita udah tahu tuh. Oh, ada dokter ini dia mau bareng. Ada juga yang udah WhatsApp dari malam misalnya. Ini nanti hmm. pasien gue ini mau GB ya, nanti lo ini ya ini gitu. Ah, udah tahu nih, udah ada ini. Jadi seperti itu. Jadi tanggung jawab yang dulunya memang kita tidak dipercaya sama sekali. Bahkan ngapain pakai yang mahal-mahal. Jadi konsepnya adalah ke PL itu mahal, ngabisin uang, katanya gitu. Udah pakai kasa aja bisa. Akhirnya pada saat mereka di titik tertentu yang memang pasien pasien lama-lama kan jenuh ya dengan kesembuhan lama, walaupun awalnya trust sama dokter tersebut, tapi akhirnya pasien juga akan bertanya dengan kompetensinya dia. Akhirnya dia akan refer ke kita. Pada saat di refer, akhirnya bagus. Nah, di situ mulai terjalin. Jadi sekarang ya, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, Bu, sudah cukup lumayan untuk bisa berkolaborasi. Jadi kalaupun ada apa-apa, kita bisa saling kerjasama. Bahkan kami pun mengkonsulkan. Jadi pasien yang bukan dari mana-mana nih, datang, wah Pak kayaknya ini udah nggak bagus, pembudarannya nggak bagus. Kita konsul ke dokter ini ya.
Dengan cara itu dia akan percaya, dan kita sebelumnya sudah report, dok ada pasien mau gini-gini. Janjian sama dokter, dokter bisa hari apa? Kita tanya. Oh hari ini aja, ntar hari Kamis misalnya. Saya jam 12 ya. Kita akan janjian, Bu, ntar datangnya siang ya. Dokternya mau datang siang gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama saling ini. Kalau dulu kan istilahnya dia, kalau pasien kekepin, nanti kalau di ini Ya, lepas gitu. Nah kalau sekarang enggak. Jadi kita memang kolaborasi, kita memang benar-benar, walaupun masih ada yang seperti itu, masih ada, tapi sekarang sudah nggak banyak lah gitu. ya. Jadi sebelum ke pertanyaan berikutnya nih, kawan-kawan semua, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat bahwa rumah sakit memang membutuhkan layanan unggulan, oke, dengan kompetensi yang memang mumpuni, oke. Jadi kalau sudah menjadi bagian dari sebuah strategik dari rumah sakit, pasti kebutuhan ini akan dipenuhi, betul ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, Ibu Martina mengikuti program Indonesian EdNap ini bukan cuma sekedar teori saja, terus kemudian praktek begitu saja di rumah sakit. Di WUKER sendiri itu ada alat-alat teknologi yang paling up to date dan memang cuma satu-satunya di WUKER untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Misalnya ya, tadi kan sudah cerita vaskuler gitu ya. Nah, di rumah sakit udah ada vaskuler yang dikerjakan oleh dokter bedah vaskuler, tapi di nurse-nya sendiri kita dipelajari juga di program Indonesian EdNap untuk bagaimana mendiagnostik baik itu secara visual maupun dengan teknologi ya. Yang tadinya 15 menit sekarang 3 menit saja kita sudah bisa mendiagnostik apakah ini masuk kategori pembuluh darah yang bermasalah atau tidak ya, atau kita kenal dengan ankle brachial pressure index. Jadi sekarang sudah ada nih alat yang cuma 3 menit ini Bu Martina. Jadi kalau mau Wow. main lagi up to date, tinggal jalan aja tuh. Jadi Bu Martina disuruh bayar lagi nggak datang ke WUKER? Enggak Bapak Ibu, kan udah selesai programnya. Jadi untuk berikut update-update-nya cuma tinggal datang aja ke WUKER, lihat apa ada yang baru. Oke, kalau gitu nanti update lagi di rumah sakitnya. Nah, jadi di program itu nggak cuman teori saja, tapi juga termasuk teknologi yang memang dikembangkan. Dan kita bawa sendiri ya teknologinya. Karena di rumah sakit yang kita praktek itu belum ada teknologi itu tadi. Terus kemudian tapi dokter-dokternya, perawat-perawatnya mereka welcome supaya pasiennya bisa ditangani dengan baik. Sehingga nih pertanyaan berikutnya nih dari Nurse Enjang Gunawan. Panjang bertanya, izin bertanya Bu, bagaimana bisa mengikuti pelatihan in EdNap padahal kerja di rumah sakit? Kadang minta izin 1-3 hari aja susah banget. Ceritain dong Bu. Nah tadi ya, rumah sakit sudah membutuhkan layanan unggulan berbasis kompetensi sehingga ini menjadi strategik yang memang harus dibutuhkan. Nah, tapi cerita realnya gimana, Bu? Oke, monggo. Realnya tuh dulu memang ada yang sebelumnya ya, yang sebelumnya itu memang ada satu pionirnya yang di dalam luka. Jadi semua berkubu kalau misalnya ada luka harus ada beliau. Sehingga kalau ada case-case tertentu akan sulit pada saat cuti, pada saat akan pergi atau sakit atau gimana gitu susah. Jadi pasien akan terbengkalai. Terjadilah posisi di mana terjadi regenerasi, harus ada yang pensiun kan ya, sesuai dengan usia. Nah, saya dapat tawaran karena memang rumah sakit concern yang bersyukurnya adalah saya full, memang tidak kerja. Pada saat itu 2 bulan setengah ya Bu, ya 1 bulan stoma, 2 minggu 1 bulan stoma, inkontinent 2 minggu, yang ininya juga 2 minggu, luka 2 minggu ya, 2 bulan. Akhirnya di situ memang saya murni hanya untuk pelatihan. Jadi tidak ada masalah dalam pekerjaan. Nah, setelah itu saya 2 bulan dirawat inap, langsung saya dirotasi ke poli. Nah, di situ udah terjun bebas tuh, mempelajari apa yang teori-teorinya, waktu praktek kan praktek juga di EdNap. Prakteknya juga ya nggak main-main lah, benar-benar aplikasi banget. Jadi bukan yang hanya sekadar mengawang-awang gitu, enggak, benar-benar aplikasi dan terjun langsung gitu. Akhirnya pada saat di poliklinik itu mendapatkan case, akan semakin lama makin berbeda ya kasus-kasusnya. Nah di situ sudah mulai harus pakai ini. Akhirnya, nah keunggulan dari EdNap salah satu adalah kesolidan tim. Itu yang saya sangat bersyukur. Mungkin di pelatihan lain banyak ya, tapi solid satu tim untuk bisa saling mendukung, saling nopang. Kalau ada keluhan tuh kayaknya di EdNap ini luar biasa deh. Saya udah pernah ikut pelatihan yang lain, tapi biasanya
nguap gitu aja, sebulan 2 bulan masih ada komunikasi. Selanjutnya udah deh nggak terlalu, walaupun ketemu di mana cuman hai 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 tapi nggak ini. Oh ini enggak. Jadi waktu zaman COVID tuh Bu, kita bikin Zoom loh Bu. Bikin Zoom kan semua ada yang dari Manado, ada yang dari macam-macam kan, itu semua 12 orang tuh kita bisa ngumpul ngegibah dengan kondisi-kondisi. Akhirnya omongannya nggak jauh-jauh dari luka. Ada yang cerita, aku ada keterima luka bakar. Waktu itu kita jadi case juga tuh. Tapi nggak ada apa-apa. Akhirnya dia pakai itu jelly Bu, jelinya USG. Oke, Jelly oke. USG, jelly USG ini si Pak Ikram loh Bu yang cerita. Jelly USG dibalur ke lukanya terus dia tutup basah. Dia juga udah deg-degan katanya kan, dia saya deg-degan gimana hasilnya, ternyata bagus. Oh iya, gel itu kan hidrogel ya, ada air-air aquanya, mungkin itu bisa membuat moist dengan kondisi. Nah lalu ada lagi waktu itu teman kita juga praktek mandiri ketemu pasien jarang stoma, tapi kan kami full etnop kan, jadi saya punya pasien stoma anak-anak, ditunjukin di grup tuh fotonya, ih kasihan ya udah lecet-lecet. Nah saya adalah pasien saya cerita dia stoma juga, dia 3 stomanya. Urostomi, nefrostomi 2, ibu ini. Terus saya ceritain, kasihan banget, sis. Akhirnya dia mendonasi. Dia donasi uang, dia donasi kantong. Saya juga nggak, ibu beneran? Iya mana? Ibu langsung aja transfer. Enggak, saya percaya. Dia langsung kasih cash. Akhirnya saya transfer ke dia. Terus saya diinfo ke teman-teman. Banyak yang berdonasi. Akhirnya kita kirim ke sana. Jadi dari kesulitan tersebut, kalau menurut saya bisa jadi berkat buat orang-orang lain gitu loh. Jadi bisa jadi perpanjangan tangan. Jadi walau waktu itu pernah ada banjir, banjir di Manado kalau nggak salah. Jadi gimana di sana? Ada banjirnya gimana? Kita ceritakan. Iya iya. Terus kakak lagi ngapain? Ini lagi mau ngerawat luka. Ada apa? Kita donasi donasi itu kita kirim aja ya gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi benar-benar rasa mempunyai, rasa memiliki, rasa persaudaraan itu terjalin sampai dengan sekarang. Jadi kalau menurut saya ya nggak nyesel sih ikut etnik. Eh, bukan cuman cuan yang kita dapat ya, tapi rasa kemanusiaan, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nggak cuma di kota, kan saya di kota. Saya lihat teman saya, home care naik perahu, beneran Bu naik perahu. Iya ini naik perahu, dia tunjukin. Ya ampun, bisa ya. Saya di sini masih naik ojek, masih bisa order Grab gitu ya. Dia harus naik perahu untuk demi rawat luka, ya ampun. Jadi nilai-nilai kemanusiaan kita itu tinggi jadinya. Walaupun kita ada di kota, mungkin semua dressing kita punya, pasien-pasien mampu, tapi ternyata ada juga yang nggak mampu. Dengan lalu treatment, kalian pakai apa dong, obat dressing kan mahal-mahal ya gitu. Enggak, kami pakai ini sama ini. Yang penting pasien teredukasi, pasiennya bisa, oh iya iya benar juga ya. Seperti itu Bu. Hmm. Jadi Jadi case-nya teman-teman di ini di praktek mandiri, kan saya juga punya praktek mandiri bukan yang kelas atas. Rata-rata kan yang mereka yang bawa. Jadi benar-benar yang untuk charity. Jadi middle low ada ya. itu, iya. Betul, betul, Jadi betul. jadi bisa diaplikasi. Jadi nggak bisa nih. Ini kan dressing saya mahal. Saya tahunya yang mahal-mahal. Enggak. Jadi kita tetap harus bisa. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman bisa masuk ke semua kalangan. Oke. Tapi ini kata Pak Surya, rumah sakit saya kurang memerlukan CWCCA perawatan luka. Saya bekerja di Polri sebagai transporter anestesi. Sedih sih, tapi semangat home care-nya. Alhamdulillah ya Pak. Berarti kalau gitu tinggal tinggal bagaimana memperjuangkan ke rumah sakit mungkin ya, memberitahu ke manajemen, studi banding kalau perlu lagi gitu ya. Studi banding sekarang kan bisa online juga gitu. Tadi videonya tadi tuh diminta boleh gitu kan. Jadi bisa ngasih tahu ke rumah sakit karena memang ini adalah salah satu model bentukan ya, bentukan yang dibuat oleh apa namanya internasional yang betul-betul aplikatif, aplikatif dan bisa dipahami lah sederhana soalnya. Memang kita sudah belajar sebetulnya kan. Perawatan luka sudah belajar belum? Sudah ya. Perawatan stoma sudah belum? Sudah. Tapi ini update-nya gitu loh. Jadi sebetulnya sudah tidak asing lagi, ini sebetulnya lebih ke advance beginner. Kita lebih banyak menggunakan alat, terus kemudian teknologi yang terbaru, dan juga yang jelas memang update-update keilmuan yang paling baru. Mungkin itu. Coba closing statementnya gimana, Ibu Ibu Martina? Ayo, Iya. buat kawan-kawan gitu ya, Bu Karlina ya.
Kalau apa namanya, kalau dari saya melihat Pak Arthur, terus kemudian Bu Martina, terus kemudian punya Wound Unit, saya lihat di sana tuh bukan cuman ruang perawatan luka atau stoma saja, tapi ternyata bisa menjadi sebuah pusat perubahan dari layanan perawatan. Dan tentu saja layanan kesehatan ya. Selain sebagai tempat ilmu, setuju nggak Bu? Pengembangan Setuju. kompetensi. Karena tadi bisa ketemu banyak orang dan kita kompetensinya terus bertambah ya. Terus kepedulian ya Bu, kepedulian bertemu dengan banyak orang ya, multidisiplin, pasiennya sendiri, sehingga bisa menyelamatkan banyak hal ya Bu. Betul. Dan tentu saja ini bukan cuma untuk si pasien, tapi juga pasti kebaikan untuk keluarga. Dan juga mudah-mudahan karena sudah kebaikan keluarga, mudah-mudahan kebaikan untuk bangsa ini. Dari hanya program wound stoma dan kontinen menjadi seorang enterostomal terapi melalui program dari. Nah, sekarang silakan Ibu Martina. Habis itu kita ke Ibu Karlina. Monggo silakan. Ya, oke. Kita kan terkenal dengan Florence Nightingale ya, jadi dengan lenteranya. Kita juga dengan lentera kita, dengan ilmu yang kita ada, kita bisa berbagi buat utama. Bukan hanya orang ada yang bisa kita layani, tidak ada pun bisa. Dengan mereka akan dapat hal yang sama kok, mereka dapat sentuhan yang sama, mereka dapat penanganan yang sama. Karena dengan ilmu kita sendiri yang sama, kita tidak perlu beda-beda. Karena Tuhan akan memberikan rezeki yang sama juga, yang akan lebih besar bahkan di luar dari apa yang kita bayangkan gitu. Jadi teman-teman jangan nyerah kalau oh ya intinya Bu harus legal ya teman-teman, yang legalitas itu penting banget. Jangan hanya berbasickan cuman melihat belajarnya tanpa punya legalitas, itu bahaya. Jadi tetap legalitas harus dipegang. Kita harus punya legalitas sehingga apapun yang akan kita lakukan karena semua harus ada pertanggungjawaban. Jadi tetaplah menjadi lentera-lentera bagi sesama. Bu, di sini ada ini Ibu nih, murid Ibu. Ada Ibu. Halo Ibu. Kami orang berdua, Bu. Saya yang ngerjain, Tina yang Kalau tim begini Bu, karena kami ada 3 kunjungan hari ini. Tuh Bapak Ibu ada 3 kunjungan coba. Ini itian-itian kita nih. Memang sangat luar biasa ya semangatnya ya. Makanya tadi pulang, Mbak saya yang jam berapa Mbak? Jam 3, nungguin jam 3. Mbak saya bisa di jalan dulu nggak? Oh bisa. Habis ini masih ke Pondok Indah, dari Pondok Indah masih ke Senayan, baru pulang. Udah kebayang kan sampai rumah jam berapa? Sampai rumah jam berapa. Tapi seru ya, seru ya. Iya. Ini pasiennya Bu. Bapak Ibu. Sehat-sehat Bu. Alhamdulillah sudah dirawat ya. Alhamdulillah. Mas Suster hebat. Ya, aku juga bilang dia hebat Bu. Ibu juga hebat ya. Ibu hebat. Ya, begitulah Ibu. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita hari ini ya. Terus tetap semangat jadi perawat Indonesia yang punya kompetensi. Disimpan-simpan, ditabung-tabung, dimimpi-mimpiin supaya bisa segera menjadi enterostomal therapy nurse di program Indonesian EdNet ya. Karena 1 tahun itu cuma buka 12. Saya mohon maaf, nggak kuat soalnya. Ya 1 tahun kan cuma kita bisa buka full EdNet hanya 12 orang. Jadi karena keterbatasan kekuatan ya. Karena ingin memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian, jadi memang kita tidak membuka program dengan banyak orang. Jadi lahir Martina baru, Arthur baru, Ibu Ika baru. Tuh, Ibu Ika haus Bu, habis kerja. habis kerja Bu, ya ampun. Saya bantu doa. Barakallah. Terus Tina yang cuap-cuap, saya yang bekerja ya Bu. Susah kalau CEO Bu. Kalau CEO susah. Iya. Susah. Iya Bu, makasih. Monggo silakan Ibu Karlina. Alhamdulillah luar biasa hari ini ya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Ibu
Nurse Martina atas sharing sessionnya yang sangat luar biasa dan sangat menginspiratif. Ya, terima kasih juga sesi diskusinya atas pertanyaan dari Pak Surya, Pak Enjang ya. Ini luar biasa. Pastinya Bapak Ibu harus ini inspiratif banget Bapak Ibu ya, terutama yang bekerja di rumah sakit. Seperti itu. Ah, Bu, Bu, K- siapa? Bu Ibu, Karlina. ya. Aku lihat ada Pak Muhaimin Ilham nih. Iya betul Bu, beliau hadir dari awal dibuka Zoom sudah standby. Wah, gimana kabarnya Mas Muhaimin? Nah, ini harusnya bisa cerita. Ini sih juga ada Bu Stella. Waduh, ini sahabat karib ada di sini juga. Dari Pak Muhaimin mungkin bisa ditanya. Ada Bu Yanti Hilmianti. Ah, ini pasti ceritanya juga. Mungkin satu menit kali ya. Ada Bu Marlinda Eka Putri juga. Masya Allah. Ini apa namanya? Itian yang luar biasa juga ini ya. Monggo, silakan Bu Karlina. Sapa itian kita. Masih di mute. Hadir Ibu. Iya betul Bu, tadi juga terlihat. Ada yang mau disampaikan nggak? Selamat sore Pak. Izin Pak Muhaimin, apakah ada yang ingin disampaikan? Pesan inspiratif mungkin? Ibu, saya ingin bertanya masalah tentang apalagi Tidak ada. untuk Oh, perawatan kaki. perawatan Ada nggak kaki. alat? Iya Bu, ada nggak alat di ready di Walker Bu? Banyak Pak di Solusi Luka Indonesia. Tinggal diklik Solusi Luka Indonesia, alatnya ada semua di situ. Ya. Saya ini Oke? mau rencana Bu, saya rencana ini buka lagi pelayanan baru untuk perawatan kaki diabetes pusat. Oh, untuk screening kaki ya. Iya, klinik kaki Bu. Dan Screening ini kaki. teman-teman saya buat tempatnya. Wah, luar biasa. Ini Bapak Ibu ada satu lagi nih kawan kita cerita tentang ada screening kaki. Masya Allah. Aman, aman, aman. Ada di Solusi Luka Indonesia ya. Iya Bu. Ya, Ini bersama lotion apa nanti di ya, Walker. siap. Nanti di Solusi Luka Indonesia, di Solusi Luka Indonesia nanti bisa langsung menghubungi. Oke? Iya ya Bu. Castella deh, Castella boleh nggak nih? Soalnya udah disebutin namanya bolak-balik nih. Lagi home care jangan-jangan dia. Home care ya? Iya Bu, tadi beliau sedang dalam perjalanan home care. Oh Oh, ini sudah. dia nih udah tampil dia. Tadi sahabatmu sudah bicara nih. 1 menit aja bilang apa buat Mbak Martina. Jempol 2. Hai Ibu, Hai home care-nya juga. Dia ini teman ya. saya, Iya, dia luar biasa ya. teman angkatan saya. Luar biasa dia. Ini saya niru dari Bu Stella semangatnya. Aduh. Masih saya Jadi kawan-kawan jangan pernah takut kita tidak bersama-sama karena dari Sabang sampai Merauke kita sedang membangun satu persaudaraan ya, kebersamaan bersama gitu ya, supaya pasien-pasien tertolong, supaya Indonesia menjadi semakin lebih baik. Setuju ya? Iya, benar. Setuju, setuju. Ada closing statement nggak nih? Aku aku itu tuh apa namanya ditembak tuh. Ayo, jadi ITN bikin bubur Manado, oke? Masih di mute. Izin Bu Stella masih di mute. Boleh, apakah sudah bisa? Oh nggak bisa. Izin Mbak Uli sebentar. Sudah Bu, silakan di unmute. Oke. Jadi acara apa ini? Mau kasih semangat ya sama teman-teman lain. Ya. Um, yang pertama saya mau kasih semangat dulu tetap kepada teman saya, Ibu Martina. Tetap lanjutkan perjuangan kamu.
uh, pelayanan kamu yang ada di sana. Semangat terus, dan buat teman-teman yang lain yang mungkin uh, masih cewek CCA, ayo upgrade, upgrade ilmu. Lebih bagus lagi kalau kita sampai ke program yang in-app itu. Nah, supaya teman-teman semua bisa lebih maksimal lagi pelayanannya di daerah-daerah kita yang ada di daerah kita sendiri itu. Saya kira itu saja. Kita lagi Ibu, istirahat makan, Mbak Karina. Ya, pulang hotel suka bawa-bawa begini ya. Oke, kalau gitu Bu Ida, terima kasih banyak. Yang kita penting pulang bisa. home care ada bawaan Bu Ida. Oh, pulang home care ada bawaan, Masya Allah, Yang luar biasa. Iya, kalau iya. Ibu mau pesen mie ayam nih sama Ibu bisa pesen mie ayam. Nanti jangan lupa Bu satu saya ya Bu loh. Jadi mau pulang bawaannya penuh. Itu salah satunya teman-teman. Oke, Itu oke. berkat-berkat di luar dari apa yang kita bayangkan. Berkat ya, jadi harus diterima dengan baik. Terima kasih banyak loh Ibu, mie ayamnya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah Bu. Oke. Monggo silakan Bu Ya. Karlina. Baik, terima kasih Bu Stella dan Pak Muhaimin atas inspiratifnya yang luar biasa ya. Benar Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Stella. Ya, ini adalah salah satu inspirasi untuk Bapak Ibu, teman-teman praktisi kesehatan yang sudah CWCCA atau sudah baru CWCCP ya, yang mau melanjutkan untuk diharapkan melanjutkan ke jenjang yang lebih advance lagi, apalagi sampai di WOCTN ya, sama dengan teman-teman yang lain yang sudah WOCTN. Nah, kami juga ingin menginformasikan Bapak Ibu ini terkait dengan WOCTN. Sebentar lagi nih Bapak Ibu, di bulan Juni kita akan ada pelatihan Indonesian Enterostomal Therapy Nurse Education Program yang hanya satu-satunya yang diadakan di Walker Center Bogor dan hanya satu kali diadakan setiap tahunnya. Ya, Bapak Ibu yang sudah CWCCA, sudah ada minat, sudah ada semangat ya, tadi inspirasi mau melanjutkan, mangga. Kami sangat terbuka sekali, sangat welcome sekali. Bapak Ibu yang sudah CWCCP mau lanjut menuntaskan sampai WOCTN juga mangga. Masih ada waktu untuk pengajuan cuti ke instansinya masing-masing. Seperti itu. Ya, dicatat Bapak Ibu tanggalnya, boleh di screenshot atau Bapak Ibu boleh kepoin sosial media kami di official_Walker Training. Oke, link pendaftarannya sudah disimpan di kolom chat. Bapak Ibu silahkan cek, ya silahkan dibuka, atau mau tanya-tanya bisa menghubungi saya, atau teman-teman nuker yang lain Bapak Ibu bisa menghubungi. Ya, kalau misalnya mau daftar silahkan, mau lanjut meneruskan CCTP atau CSTP, atau mau ikut CWCCP dulu boleh silahkan. Silahkan menghubungi nomor admin yang tertera. Oke, baik Bapak Ibu, kita nggak kerasa ya telah berada di penghujung kegiatan Open Class Indonesian EdNet pada sore hari ini. Semangatnya sangat luar biasa sampai sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber. Tadi ada Ibu Nurse Martina, ada Bapak Arthur, dan Ibu Widasari Sigatarja atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh praktisi yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dan semangat dari awal hingga akhir acara. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan wound, stoma, dan continence care di fasilitas layanan kesehatan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sebelum kita akhiri mungkin kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Ini ada izin Pak Ulis. Oke. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu ada 2 slide ya. Silahkan Bapak Ibu di open kameranya.
Berikan senyuman terbaiknya dan berikan gaya terbaiknya. Oke, silahkan untuk dapat di-open kameranya terlebih dahulu. Oke, ini ada 2 slide Bapak Ibu. Saya izin slide pertama terlebih dahulu. Oke, saya akan hitung. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, saya izin lanjut ke slide kedua. Silakan untuk dapat di-open kameranya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, kami mewakili panitia penyelenggara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Akhir kata saya Karlina Novianti selaku MC. Izin pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai bertemu di Wakar Center Bogor.